Di season sebelumnya, Matsura Seizan, si mantan daimyo pemimpin klan Hirado yang terbuka dengan kedatangan kapal-kapal dagang dari Eropa, membuat sebagian dewan petinggi shogun yang alergi terhadap kehadiran orang-orang asing mulai curiga. Agen rahasia Kawamura Shinichiro sebagai bosnya para shinobi menugaskan Orie, si ninja wanita, untuk menyusup ke wilayah Hirado dengan berpura-pura mau dinikahi oleh pria lokal, yakni Hikoma, si samurai culun. Namun siapa sangka, ketulusan Hikoma membuat Orie jatuh cinta setelah ia menemukan kedamaian hidup yang selama ini didambakannya. Demi mewujudkan cita-cita untuk bisa hidup tentram bersama suaminya, Orie terpaksa harus melanggar aturan, membelot dari dunia shinobi, dan berujung jadi buronan. Didukung oleh ibunya yakni Masae, si Kunoichi Legend, mereka memutuskan untuk menghabisi Kawamura demi mengakhiri semuanya. Meski naas, Masae tak mampu bertahan setelah kalah bertarung melawan Kawamura. Namun tanpa diketahui Orie juga Hikoma, disitu pula terungkap bahwa Orie sebenarnya adalah putri Matsura Seizan, hasil dari hubungan gelapnya dengan Masae 20 tahun silam. Lantas bagaimana perjuangan Orie dan Hikoma untuk kembali bisa bersama, sementara wanita lain mulai membayangi hubungan mereka? Begitu juga Kawamura bersama para ninja assassin sampai kini masih memburunya. Dan masih bersama saya Adrik Bil Turunan Mandala, inilah rangkuman alur cerita filmnya, Prung A. Saat itu adalah awal tahun 1826, tatkala Hikoma yang seperti biasa mengawali hari dengan berdoa. Dengan jeritan hati yang masih sama, memohon agar ia segera dipersatukan kembali dengan istrinya. Menjalani hari-hari seperti biasa, yakni mengajar anak-anak SD, saat itulah Hikoma kedatangan seorang pria bernama Sosuke yang baru saja tiba dari Hirado. Berprofesi sebagai nelayan, Sosuke termasuk salah satu orang kepercayaan Matsura Seizan yang nantinya akan bekerja sama dengan Hikoma. Bahkan kepada pria itulah Hikoma menunjukkan pesan terakhir dari Orie yang intinya meski sekian lama mereka tak pernah bertatap muka lagi, namun istrinya masih memberikan sinyal harapan. Sementara orang yang dimaksud saat itu kembali sedang diburu oleh rekan-rekan lamanya, dipimpin oleh asisten Kawamura yakni Hirajawa Zubei. Meski Orie lah yang menyebabkan ia kehilangan sebelah matanya ketika dahulu mereka bentrok di Mansion Morishita. Namun Zubei tetap patuh kepada Kawamura yang memerintahkan anak buahnya untuk tidak menghabisi Orie. Sebisa mungkin membujuknya agar mau kembali ke kompleks Sakurada. Akan tetapi Orie masih dengan tekadnya, bahkan meski tanpa katana dan hanya bersenjatakan shuriken, dia mampu merepotkan lawan-lawannya untuk kemudian seperti biasa menghilang begitu saja. Walaupun jadi buronan, ternyata Orie tidak pernah meninggalkan kota Edo. Alih-alih bersembunyi di tempat terpencil, dia tetap tinggal di rumah yang dulu dipilihkan ibunya. Karena Orie selalu teringat pepatah Masae bahwa cara paling aman untuk menyembunyikan pohon adalah membawanya ke tengah hutan. Begitupun apabila Orie ingin bersembunyi dari kejaran orang, maka berbaurlah di tengah keramaian. Hampir setahun berlalu setelah bentroknya para shinobi yang menewaskan Masae di Mansion Morishita, dan kini papan nisan kayu dengan nama Shinobi Legend itu dipindahkan ke halaman kuil Honjo. Selama itu pula Matsura Seizan beserta anak buahnya termasuk Hikoma sebagai perancang telah menyelesaikan modifikasi kapal dagang yang diberi nama Tenjiku Maru. Dan kini sudah siap pakai namun masih disembunyikan di pantai Hirado. Bahkan Matsura Seizan mempercayakan Hikoma sebagai kapten yang akan membawa kapal itu berlayar menuju negeri seberang hingga Inggris juga Belanda. Dan untuk mendapatkan izin perdagangan lintas negara dari pihak Trading House Holland, mereka hanya perlu menunggu surat rekomendasi dari seorang kapten pelaut Belanda yang kini sudah dipegang Ganjiro dalam perjalanan pulang. Selain misi negosiasi perdagangan, kapal itu pula yang akan mewujudkan impian Hikoma dan Orie untuk meninggalkan Jepang dan memulai kehidupan baru di negeri seberang.
Dalam waktu 3 bulan sampai waktunya kapal itu diberangkatkan, selama itu pula Hikoma bertekad untuk bisa menemukan istrinya. Akan tetapi perbincangan mereka seketika terhenti tatkala seorang wanita tiba-tiba datang. Nah, ini. よろしゅうございますか。 Pantas saja ia ditemani pengawal pribadi, ternyata wanita bernama Seiko itu adalah putri Matsura Seijan, yang selama ini tinggal di mansion utama, mengajar tata krama bagi gadis-gadis remaja. Namun bagaimana bisa wanita seperti Seiko Hime nantinya akan jatuh cinta kepada samurai culun seperti Hikoma? Sedangkan di awal berjumpa saja, wanita yang konon sedari kecil hobi bermain pedang itu sudah belak-belakan mengungkapkan ketidaksukaannya. Karena Hikoma dianggap telmi dan kaku, sama sekali tak asik diajak bicara. おいおい、ハキハキせぬ男はつまらぬ。 Apalagi nampak jelas bagaikan langit dan bumi. Gaya Seiko Hime yang elegan sangat bertolak belakang dengan Orie yang sederhana, lembut, tapi mematikan. Awalnya Hikoma mengira Seiko Hime adalah seorang janda karena usianya kini sudah 30 tahun, tapi masih melajang. Akhirnya ia diberitahu oleh Senemon bahwa Seiko Hime pernah 7 kali bertunangan, namun semuanya kandas sebelum sampai di pelaminan. 6 calon diantaranya bernasib tragis, ada yang meninggal mendadak, ada pula yang meninggal karena sakit keras. Sedangkan pria ketujuh tiba-tiba saja mengundurkan diri sehari sebelum resepsi. Jika dulu Orie jatuh cinta kepada Hikoma gara-gara kualat setelah memanfaatkannya, beda dengan Seiko Hime yang justru karena saking bencinya kepada Hikoma. Berawal dari masalah sepele, tatkala Hikoma berhasil mengungkap kebiasaan buruk Seiko Hime yang ternyata pernah suka merokok. Tak terima aibnya terbongkar, apalagi diketahui ayahnya, wanita itu langsung nyerenteng mendatangi Hikoma yang kebetulan sedang berlatih pedang. Dan Hikoma yang diajak duel tentu saja bukanlah tandingan Seiko Hime. Bahkan daripada babak belur, samurai culun itu memilih untuk menyerah, bersujud mengakui kehebatannya. Namun siapa sangka, rasa benci yang semakin lama semakin menjadi-jadi dalam hati Seiko, membuat dia selalu ingat, berujung susah melupakan wajah Hikoma. Malam harinya, Ganjiro yang masih dalam perjalanan pulang menuju Edo, insting tajam shinobi legend itu mendeteksi adanya sepasang mata yang mengawasinya. Dan benar saja, dari gerakannya menangkap tusuk cilok yang dilemparkan Ganjiro, menandakan pria bercaping yang kemudian akan diketahui bernama Kanzaburo itu bukanlah orang sembarangan. Karena ternyata ia juga seorang shinobi yang baru kembali ke Edo untuk menghadap bosnya, yakni Kawamura. Sempat tertarik menyelidiki informasi penting apa yang dibawa Ganjiro dari Hirado, apalagi setelah mendengar bahwa shinobi penjaga mansion Morishita itu yang diduga telah menghabisi si Junpei. Namun sebelumnya Kawamura memberikan misi lain, yakni menugaskan Kanzaburo untuk menemukan keberadaan Orie. Dan di sanalah terungkap bahwa Kanzaburo yang dijuluki si labu pucat itu ternyata adalah ninja assassin yang hobi ngekill. Dibuat kecewa tatkala Kawamura mewanti-wanti agar dia tidak sampai kebablasan menghabisi Orie. Sebagai upaya memancing agar Orie keluar, Kanzaburo akan menargetkan Hikoma, dimulai dengan memata-matainya. Dan benar saja, Orie yang seperti biasa membuntuti Hikoma, ketajaman mata batinnya langsung mendeteksi bahwa seseorang mencurigakan berpenampilan seperti biksu itu adalah shinobi yang sedang menyamar. Apalagi Orie seketika teringat pesan ibunya yang pernah bilang bahwa ninja assassin dengan aura iblis mengerikan hanya ada 2. Yang pertama adalah si Junpei dengan ciri khasnya seperti makhluk nokturnal hanya berkeliaran di gelapnya malam. Dan kedua adalah si labu pucat Kanzaburo yang dinilai lebih berbahaya karena dia mampu beraksi di malam gelap maupun berkamuflase di siang bolong. Kanzaburo. Malam hari berikutnya, untuk mengalihkan perhatian shinobi yang membuntutinya, Ganjiro tak langsung melapor kepada Matsura Seijan, melainkan membawa surat penting dari kapten pelaut Belanda tersebut ke kontrakan Hikoma. Bahkan si samurai culun itu sempat membacanya dengan seksama. Namun tatkala mereka asik ngobrol,
Tiba-tiba Ganjiro mendeteksi akan adanya bahaya yang sedang mendekat. Tanpa banyak bicara, Ganjiro segera menyembunyikan Hikoma ke kolong rumah. Bahkan terpaksa dia membuat ayah angkatnya pingsan agar bungkam tidak terus teriak-teriak. Dan benar saja, 5 orang ninja tiba-tiba muncul mengeroyok Ganjiro. Meski dengan sekuat tenaga, ia mempertahankan agar surat penting itu tidak jatuh ke tangan musuh. Namun pertarungan para shinobi ternyata tidaklah sportif seperti duelnya para samurai sejati. Terbukti ketika Ganjiro terkena serangan sumpit beracun senjata andalan Kanzaburo. Walaupun sempat memberikan perlawanan, namun ketika efek racun mulai bereaksi, Ganjiro hanya bisa pasrah ketika si berdebal licik Kanzaburo dengan leluasa menghunuskan pedangnya. Meski demikian, ternyata sebelumnya Ganjiro sempat melemparkan surat penting tadi ke api tungku, sehingga walau mereka menemukannya pun, kertas surat itu sudah tidak utuh lagi. Sesaat kemudian, Hikoma baru tersadar ketika dengan sisa-sisa tenaga, Ganjiro menghampirinya. Namun naas, Shinobi Legend itu tak mampu bertahan lebih lama, hingga kemudian ia pun menemui ajalnya. Keesokan harinya, Orie yang mengetahui bahwa ada upacara pemakaman yang dihadiri Matsura Seizan, ia dibuat panik tatkala mengetahui dari penjaga makam bahwa orang yang baru saja dimakamkan adalah bernama belakang Futaboshi, tanpa melihat dengan jelas nama yang tertulis di papan nisan kayu. Sesuai prediksi Kanzaburo, malam hari berikutnya, Orie yang sepertinya ingin memastikan bahwa Hikoma baik-baik saja, padahal keselamatan dia sendiri yang justru sedang dalam bahaya. Meski awalnya serangan sumpit beracun Kanzaburo masih bisa ditepis dan dihindari, kejaran-kejaran pun terjadi. Bahkan tebasan pedang Orie mampu merobek caping selabu pucat. Namun ketika Kanzaburo meniup sumpit menggunakan teknik tendangan pisang Roberto Carlos, akhirnya jarum beracun itu berhasil juga mengenai kaki Orie. Dan ketika efek racun mulai bereaksi, membuat Orie yang memaksakan diri untuk terus menyerang, justru dia yang akhirnya terkena tebasan. Belum bisa dipastikan bagaimana nasib Orie setelah terhempas ke sungai. Yang jelas, dengan alasan hanya membela diri, Kanzaburo kembali melapor kepada Kawamura yang tak bisa berkata apa-apa. Apalagi tatkala Kanzaburo memprediksi tubuh Orie diperkirakan hanyut terbawa arus sungai sampai ke laut. Namun mereka tidak menyangka kalau keesokan harinya seseorang telah menemukannya. Sedangkan Hikoma keesokan harinya membawa sisa-sisa serpihan kertas surat yang hangus terbakar ke hadapan Matsura Seizan. Bagaimanapun juga tak punya waktu banyak untuk meminta kapten pelaut Belanda agar membuatkan surat serupa, apalagi shinobi utusan Kawamura semakin ketat mengawasi pergerakan mereka. Alhasil Matsura Seizan kembali meminta Hikoma untuk mempraktekkan teknik menjiplak seperti yang pernah dia lakukan dahulu. Apalagi karena hanya Hikoma yang sempat membaca dan mengetahui isi surat penting itu sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Orie yang ternyata masih hidup baru saja siuman setelah sekian lama tak sadarkan diri. Wanita baik hati yang menolong Orie adalah seorang tukang ikan asin bernama Otsuru. Tanpa ingin mengetahui apa penyebab Orie terluka parah, pemilik gubuk tepi pantai itu mengaku ikhlas merawatnya. Namun setelah Orie mulai curhat tentang nasibnya yang harus terpisah dengan sang suami yakni Hikoma, ternyata Otsuru juga punya nasib yang hampir sama, yakni terpisah dengan anaknya. Alhasil, tatkala ninja wanita itu mengaku tak bisa kembali ke rumahnya karena alasan keamanan, Otsuru dengan senang hati mengizinkannya untuk tinggal bersama. Bahkan mulai saat itu, Orie dengan senang hati pula ikut membantu Otsuru jualan. Sementara Kanzaburo yang merasa dirinya tak terkalahkan setelah berhasil menghabisi Ganjiro juga mengalahkan Orie, kini berdebah itu penasaran ingin menjajal kemampuan Matsura Seizan. Meski Kawamura memperingatkannya agar jangan ceroboh dan turuti saja apa perintahnya, namun sepertinya Kanzaburo belum kapok.
karena keesokan harinya ia kembali membuntuti si mantan daimyo. Dengan penuh nafsu ia menyerang Seizan, tapi Sang Saburo yang malah dibuat tercengang tatkala pedangnya patah dan ia dibuat mati langkah. Namun anehnya Matsura Seizan seperti tidak berniat menghabisinya, seakan sengaja membuatkan Saburo penasaran. Begitupun Seiko Hime yang semakin penasaran dengan kepribadian Hikoma. Karena hari itu juga dengan ditemani oleh pengawalnya, ia mendatangi kontrakan si samurai culun. Alhasil kedatangan putri bangsawan sepertinya sempat membuat geger para tetangga yang mengira bahwa Hikoma telah menemukan kembali istrinya yang hilang. Hingga sore harinya, giliran Orie yang akan dibuat tercengang. Tatkala dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan seorang wanita cantik non elegan sedang mepet kepada Hikoma. Apalagi ketika pria culun itu menunjukkan bintang senja seperti yang pernah dilakukannya bersama Orie dahulu. Sementara Seiko Hime dibuat terkesima dengan kepolosan Hikoma, sedangkan Orie yang mulai terbakar api cemburu, alih-alih ngamuk lempar shuriken, justru ia dibuat lemas, memilih mundur teratur, seakan sadar diri tak mungkin bersaing dengan seorang putri. Bagi Orie, pengalaman dikeroyok oleh assassin dianggap tidaklah seberapa, tak begitu menakutkan dibanding harus dihantui bayangan Hikoma yang mesra dengan wanita lain. Alhasil ninja wanita itu nampak mulai kehilangan harapan, tak nyenyak tidur, gak enak makan. Padahal Hikoma tak sedikit pun punya ketertarikan kepada Seiko. Justru ia masih dengan harapan yang sama untuk bisa kembali bertemu dengan istrinya. Bersama salah seorang muridnya bernama Tarokichi yang diketahui juga bernasib malang karena terpisah dari ibu kandungnya. Meski bocah itu kini punya orang tua yang mengadopsinya, namun Tarokichi begitu juga Hikoma tak pernah berhenti berharap, bahkan selalu sabar memeriksa kabar di batu depan kuil yang biasa digunakan warga menempel kertas pengumuman orang hilang. Apalagi setelah Matsura Seizan memberitahu bahwa sepertinya keberangkatan kapal Tenjikumaru akan dipercepat setelah petinggi Shogun semakin gencar mengirim mata-mata ke Hirado. Meski untuk mengulur waktu mengalihkan perhatian, anak buahnya telah menurunkan beberapa kapal hantu, semacam kapal tak berawak ke laut lepas. Namun Hikoma hanya diberi waktu 20 hari untuk menyelesaikan duplikat surat rekomendasi. Begitu juga apabila dia ingin membawa Orie berlayar bersama, maka ia harus segera menemukannya. Alhasil, Hikoma berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencarian istrinya, termasuk menjual teleskop kesayangannya untuk biaya agar berita kehilangan Orie dimuat di koran. Meskipun Senemon melarangnya karena bisa jadi hal itu akan dimanfaatkan para assassin yang selama ini memburu Orie. Namun masalahnya, Hikoma tak punya waktu banyak, maka segala upaya akan dilakukannya, termasuk membayar jurnalis keliling untuk menyebarluaskan berita kehilangan tersebut dari mulut ke mulut. Di sisi lain, Otsuru si pedagang ikan asin secara kebetulan sekilas melihat putranya yang dulu hilang ternyata masih hidup meski kini bersama orang lain. Namun upayanya untuk menghampiri si bocah terhenti tatkala beberapa pria kurang ajar menghentikannya dengan paksa. Beruntungnya kejadian itu dipergoki oleh Seiko Hime yang dengan lantang melabrak mereka. Dan tentu saja pengawal Seiko yang bernama Shinjuro takkan tinggal diam melihat majikannya dalam bahaya. Tak sampai di situ, Shinjuro juga Seiko lah yang kemudian mengantar Otsuru sampai ke rumahnya setelah kakinya terkilir karena kejadian tadi. Nah, disinilah Orie akan bertatap muka dengan Seiko Hime yang dibuat penasaran mendengar cerita Otsuru tentang pengalamannya menikah di usia muda, kemudian bercerai dan harus terpisah dengan darah dagingnya sendiri yang kini ditelantarkan oleh mantan suaminya setelah punya istri baru. Begitu juga ketika mengetahui bahwa Orie terpisah dengan suami tercinta. Namun yang membuat Seiko heran setelah mendengar pernyataan, ada kalanya mereka hanya mampu memendam perasaan walaupun sebenarnya sangat ingin berjumpa.
Menurut Seiko, kenapa tidak mereka berjuang bersama meski harus menghadapi rintangan seperti halnya dia sekarang, yang apabila harapannya terwujud, cita-citanya bersambut, Seiko Hime tak akan ragu lagi mengajak pria yang ia maksud untuk bersanding di pelaminan. Sementara Seiko Hime jadi sering melamun, sepertinya memikirkan bagaimana cara terbaik mengungkapkan perasaannya kepada Hikoma. Sedangkan Orie mulai menemukan lagi secerca harapan. Tatkala dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan si jurnalis keliling yang mengumumkan berita kehilangan Orie Hime, istri tercinta Hikoma. Apalagi setelah ninja wanita itu tak sengaja lewat toko pegadaian, tatkala si pemilik toko membicarakan bahwa pria asal Nagasaki telah menjual teleskop kesayangannya dengan harga murah karena kepepet butuh uang. Namun persis seperti dugaan Senemon, salah satu surat kabar sampai ke tangan Kawamura. Meski awalnya mereka mengira itu hanya trik Hikoma juga Matsura Seizan untuk mengalihkan perhatian, namun si labu pucat Kanzaburo kembali ditugaskan untuk memastikannya. Karena ketika malam tiba, tatkala Hikoma berjalan pulang, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba saja ia dihadang si labu pucat Kanzaburo yang mengaku telah menghabisi Orie. Bahkan cangkang kerang yang selalu dibawa wanita itu kini dijadikan hiasan yang menggantung di capingnya. Dan menurut dia, kini giliran Hikoma yang akan menyusul istrinya ke alam baka. Namun tatkala berbah itu mengayunkan pedangnya, Orie tiba-tiba muncul siap pasang badan untuk melindungi suaminya. Meski tak bersenjatakan pedang, Orie mampu mendesakkan Jaburo untuk menjauh dari Hikoma yang hanya dibuat kebingungan tatkala dua ninja yang bertarung itu seketika menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, Seiko Hime kembali mendatangi kontrakan Hikoma. Bahkan kali ini, ia membawa hadiah kimono baru untuknya. Meski secara baik-baik, tentu saja pria culun itu menolaknya. Bahkan Hikoma menjelaskan bahwa dia sudah beristri dan tujuannya datang ke Edo adalah untuk mencari istrinya yang menghilang. Saat itu pula Seiko Hime harus kembali menerima pahitnya kenyataan, maka larilah dia ke gubuk tepi pantai. Namun siapa sangka, keesokan harinya Seiko Hime akan mendengar kabar mengejutkan yang membuat ia akan dengan lapang dada merelakan Hikoma kembali bersatu dengan istrinya. Tatkala hari itu Matsura Seizan memberikan solusi kepada Hikoma yang selalu kesulitan menemukan Orie, sementara kapal Tenjuku Maru akan segera diberangkatkan. Seizan menilai Hikoma hanya perlu melangkah pergi keluar dari Edo, menemui Sasuke yang sudah menunggunya di sekitar gudang pinggir pantai. Dan si daimyo yakin Orie akan mengetahui hal itu, karena kemanapun Hikoma pergi, Orie selalu membayanginya, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Bahkan disitulah Matsura Seizan baru mengungkapkan bahwa Orie adalah darah dagingnya, hasil dari hubungan gelapnya dengan Masae 20 tahun silam. Sebagai seorang ayah, tentunya Seizan ingin melihat putrinya hidup tentram bahagia. Dan ia pikir apabila Orie bersama Hikoma tinggal di luar negeri, maka para shinobi utusan Shogun takkan lagi mengejarnya. Alhasil Seiko Hime yang sedari tadi mengintip dari balik pintu seketika ikut bicara setelah teringat bahwa dia tahu di mana keberadaan wanita bernama Orie yang dicari Hikoma. Otsuru yang tidak menyangka bahwa Futaboshi, si guru SD, ternyata adalah Hikoma, suami Orie. Ia sangat menyayangkan karena sudah 3 hari Orie tidak pulang ke sana. Pada akhirnya, kebaikan seseorang terhadap orang lain tanpa pamrih akan selalu kembali kepada dirinya sendiri. Dimulai dari Otsuru yang hari itu akan mendatangi Hikoma. Bahkan kebetulan, Seiko Hime yang duluan datang ke sana, ia ikut merasa bahagia meski keinginannya tak kesampaian. Namun di sisi lain, Seiko senang bahwa ternyata ia punya adik perempuan. Meski hanya menunjukkan selembar surat yang ditinggalkan Orie berisi ucapan terima kasih atas kebaikan Otsuru yang selama ini telah merawatnya. Namun siapa sangka,
Saat itu pula Otsuru akan bertemu dengan Tokichiro, putranya yang terpisah. Bahkan orang tua angkat si bocah yang ternyata tetangga Hikoma dengan lapang dada takkan menghalangi apabila Otsuru bermaksud membawa putranya untuk tinggal bersama. Sementara itu, di markas Oniwaban, Kawamura telah mendapatkan informasi tentang dugaan sesuatu hal besar telah terjadi di Hirado. Apalagi setelah Okudera Kanbei yang mengetahui bahwa Matsura Seizan telah meninggalkan mansion malam-malam. Dewan Sekretaris Shogun itu segera memerintahkan Kawamura beserta anak buahnya untuk segera bergerak menghadang Matsura Seizan yang mereka perkirakan bakal menuju pantai. Namun bagaimana bisa Orie mengetahui pergerakan Hikoma sementara wanita itu masih bergelut dengan rasa cemburunya? Jawabannya adalah ketika malam harinya seperti biasa dia mengawasi kontrakan Hikoma. Namun yang muncul dari dalam rumah ternyata adalah Seiko Hime yang kemudian mengajaknya bicara empat mata. Selain menyampaikan pesan bahwa Hikoma telah menunggu istrinya di pantai Shimoda, Seiko Hime juga meyakinkan Orie agar tidak menyia-nyiakan kesempatan, jangan sampai bernasib sama dengan dia sebagai kakaknya. Sungguh malam yang penuh kejutan bagi Orie ketika mengetahui bahwa ternyata mereka adalah kakak beradik dengan Matsura Seizan sebagai bapaknya. Bahkan Seiko Hime berharap suatu hari nanti mereka bisa kembali berkumpul, pastinya apabila keadaan sudah aman sentosa. Sedangkan Matsura Seizan beserta Senemon juga Shinjiro yang masih dalam perjalanan menuju pantai, kedatangan mereka langsung disambut anak buah Kawamura. Alhasil pertarungan samurai versus ninja pun tak terelakkan. Meski usianya tak muda lagi, ternyata si mantan daimyo itu masih mampu menunjukkan skill terbaiknya. Apalagi kalau soal naluri yang tentunya semakin tajam, terbukti tatkala Seizan berhasil menepis sumpit beracun silabu pucat Kanzaburo yang baru saja datang. Namun tatkala si berbah hendak meniup lagi sumpitnya, lemparan shuriken Orie berhasil mengenai sasaran dan ninja wanita itu pun memasuki arena pertempuran. Ketika Seizan lanjut bertarung melawan Kanzaburo dengan senjata talinya, untuk kesekian kalinya Orie harus berhadapan dengan si mata satu Hirazawa Jubei. Bahkan itu akan menjadi pertempuran terakhirnya, maka tanpa ada ampun lagi, saat itu juga Orie menghabisinya. Begitupun bapaknya yang walaupun diserang oleh senjata tali, serangan balik Matsura Seizan berhasil menjawab berasa penasaran Kanzaburo yang harus mengakui kehebatan si mantan daimyo. Si labu pucat akhirnya bersujud untuk selamanya. Dan saat itulah Orie mengambil kembali cangkang kerang untuk dipersatukan lagi dengan pasangannya. Namun sebelum itu, tentu saja Orie harus menghadapi bos terakhir lebih dulu yang mencegatnya tengah jalan. Kawamura yang tetap berharap Orie kembali ke kompleks Sakurada masih berharap Orie mau menjadi istrinya, lagi-lagi mendapat penolakan. Dan kembali ia menganggap Hikoma sebagai biang masalahnya. Sedangkan orang yang mereka bicarakan saat itu sedang persiapan tatkala mendengar suara keributan yang ternyata tak perlu waktu lama bagi Kawamura untuk membuat pedang Orie terlepas dari genggamannya. Meski segala benda termasuk batang bambu Orie gunakan untuk melawannya, namun bedebah itu terlalu tangguh. Alhasil Orie yang akhirnya dibuat tak berdaya. Saat itulah Hikoma datang dan seperti biasa bukannya melawan, ia lebih memilih pasrah pasang badan, rela mati asalkan Kawamura melepaskan Orie untuk pergi. Namun tatkala Kawamura yang dibuat kesal berniat mengayunkan pedangnya, dengan sisa-sisa tenaga Orie mendahului menyerangnya menggunakan bambu runcing. Yang kemudian suami istri itu bergotong royong melawan si Oniwaban hingga tatkala Kawamura yang sudah terluka parah kembali mengayunkan pedangnya. Dengan sisa-sisa tenaga pula Orie mengeluarkan jurus pamungkasnya, yakni jurus lemparan shuriken Masae. Akhirnya bedebah itu tersungkur tak bergerak lagi. Begitu juga Hikoma dan Orie kini bersama lagi. Dan singkat cerita, setelah sinyal lampu dari kapal Tenjiku Maru mulai dinyalakan, Orie kembali naik perahu.
Kalau dulu ia datang sendirian, kini Orie ditemani Hikoma yang menepati janjinya mengajak Orie berlayar ke negeri seberang lautan untuk memulai kehidupan baru di sana. Tamat. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bio turunan Mandala pamit. Permios.